Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Mada di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-11, yaitu tentang zahir dan takwil. Ini yang lebih tepat kiranya adalah muawwal ya, zahir dan muawwal, karena kalau mujmal itu kan pasangannya mubayyan. Kemarin pada video sebelumnya itu ada mutlaq dan muqayyad. Kalau sekarang zahir dan muawwal ya, mujmal mubayyan, mutlaq muqayyad. Kalau zahir muawwal. Jadi ini yang lebih tepat adalah zahir dan muawwal. Ada beberapa poin yang akan kita pahami. Yang pertama tentang pengertian zahir, pengertian takwil, syarat-syarat dan masalah-masalah yang bisa ditakwil. Kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, zahir. Kemarin kita sudah belajar tentang mujmal, mubayyan, kemudian juga mutlaq dan muqayyad. Sekarang kita tambahkan lagi ada zahir dan muawwal. Apa sih itu zahir? Zahir secara bahasa itu artinya jelas, terang ya. Kalau mujmal kan yang kurang atau yang belum jelas, masih ambigu. Kalau mutlak itu masih membutuhkan batasan tertentu. Kalau zahir ini yang sudah terang atau jelas. Adapun menurut istilah terminologi usul fiqih, zahir adalah mahtamala amraini ahaduhuma azharu minal akhar wastu'mila fi. Lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satunya lebih kuat daripada yang lain, kemudian makna yang kuat itulah yang dimaksudkan atau digunakan. Jadi ada satu lafaz punya kemungkinan dua makna. Nah, dua makna ini tidak sama kuat, satunya lebih kuat daripada yang lain. Ini beda dengan mujmal yang kemarin ya. Mujmal ini memiliki dua atau lebih kemungkinannya, tapi tidak ada dua-duanya sama kuat. Kalau zahir ini salah satunya lebih kuat. Nah, makna yang lebih kuat itulah yang dimaksudkan di dalam lafaz. Contohnya ada asadun. Asad itu bisa bermakna macan, bukan macam ya. Macan, atau juga bisa dimaknai dengan laki-laki yang pemberani. Tapi yang dimaksudkan adalah yang macan. Contohnya ra'aitu asadan fil ghaba. Aku melihat macan di hutan. Ada yadun, itu untuk tangan, tapi juga bisa berarti kekuasaan. Itu yang dimaksudkan adalah yang tangan. Hamaltuhu biyadi. Aku membawa itu, membawanya dengan tanganku. Itu. Kalau yang digunakan adalah makna yang kuat, itu namanya zahir. Tapi kalau digunakan untuk makna yang lemah, itu namanya adalah muawwal. Jadi itu saja, mudah untuk dipahami. Zahir dan muawwal itu hanya berbeda pada penggunaan artinya. Kalau arti yang kuat namanya zahir, kalau arti yang lemah namanya muawwal. Kita lihat pengertian takwil. Menurut bahasa, takwil artinya adalah tafsir, penjelasan, atau uraian. Jadi tafsir, penjelasan, atau uraian. Ini takwil ya, takwil. Takwil adalah sarful lafzi an zahirihi ila ma'nan yahtamilhu bidalil. Memalingkan lafaz, mengarahkan lafaz dari makna yang kuat, makna yang zahir kepada makna yang lemah, tapi enggak sembarangan, ada dalilnya atau menggunakan argumen. Namanya adalah takwil. Lafaz yang sudah ditakwil namanya adalah muawwal ya. Jadi saya ulangi. Ketika suatu lafaz memiliki dua arti, satu lebih kuat, satunya lagi lebih lemah, kemudian digunakan untuk makna yang kuat, itu namanya adalah zahir. Jika menggunakan makna yang lebih lemah dengan argumen tentunya kenapa diarahkan kepada yang lemah, maka itu namanya adalah muawwal. Nah, proses mengarahkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna takwilnya, itu makna yang lemah. Saya ulangi, proses mengarahkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah itu namanya adalah takwil. Jadi bisa membedakan mana takwil, mana muawwal. Takwil itu prosesnya, muawwal adalah hasilnya.
Contohnya takwil misalnya, ra'aitu asadan fil masjid. Saya melihat seekor macan di masjid. Ini kalau dimaknai macan, dan ini adalah zahir karena ya mungkin aja ada macan masuk masjid. Tapi kalau sepertinya tidak sering-sering akan ada macan masuk masjid ya, maka kira kemungkinan kayaknya dimaksud bukan macan ya, tapi yang dimaksud adalah laki-laki pemberani. Jadi asad di sini ketika digunakan laki-laki pemberani namanya adalah lafadz yang muawwal. Kemudian was-samaa'a banainaha bi'aidin, lafadz iyad ini zahirnya adalah tangan, artinya adalah tangan. Tapi kalau kita artikan tangan nanti kurang pas. Dan langit itu kami bangun dengan tangan, seakan-akan kita mengatakan kalau Allah membayangkan Allah punya tangan seperti kita. Nah, ini tidak sesuai, maka tidak pas jika dimaknai tangan, maka kita arahkan kepada makna yang lemah, yaitu makna kekuasaan. Maka lafadz aidin di sini adalah lafadz yang muawwal karena tidak diartikan tangan tapi diartikan dengan kekuasaan yang merupakan makna yang lemah. Nah, itu perbedaan antara zahir dan muawwal. Selanjutnya, kalau kita menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran atau keterangan-keterangan dalam hadis yang tidak memungkinkan kita untuk mengarahkan kepada makna aslinya, seperti ayat ini tadi ya, kita tidak mungkin mengatakan Allah punya tangan, karena itu menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti juga ayat yang terkenal sekali, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa di atas ars. Istawa ini nanti perbedaan pendapat para ulama di situ, ada yang mengartikan bersemayam, berdiri, duduk, dan kita tidak mungkin mengatakan itu. Maka bisa kita arahkan kepada takwil. Tapi apakah semua ayat itu bisa kita takwil? Nah, ini pembahasan yang kedua, masalah-masalah yang dapat menerima takwil. Para ulama sependapat, masalah-masalah furu'iyah dapat menerima takwil. Furu'iyah ini maksudnya bukan masalah-masalah yang pokok di dalam agama fikih, termasuk yang furu'iyah. Dapat menerima takwil. Adapun masalah berhubungan dengan usul atau akidah, nah ini bagaimana ulama terpecah menjadi 3 mazhab. Pendapat salaf, pendapat khalaf, dan pendapat yang musyabbihat. Pendapat pertama mengatakan masalah-masalah berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mazhab ulama salaf. Ada pendapat yang kedua, masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Artinya kita takwilkan agar untuk menyelamatkan pemikiran dan akidah kita. Yang pendapat ulama khalaf. Ulama khalaf ini yang ulama-ulama kebelakangan. Salaf itu artinya kurun 1 sampai 3, abad pertama sampai abad ketiga. Kemudian khalaf ini setelahnya. Kemudian pendapat yang terakhir, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Jadi ayat-ayat yang kira-kira memungkinkan nanti kita contohkan itu, misalnya kami membangun langit dengan tangan. Ini pendapat yang ketiga mengatakan ini tidak bisa ditakwil ya. Dikatakan bahwa memang Allah membangunnya dengan tangan. Ini adalah golongan pendapat musyabbihah. Itu mereka yang menyamakan Allah Tuhan dengan makhluk, naudzubillah min dzalik. Yang bisa kita ikuti adalah pendapat pertama, pendapat ulama salaf, atau yang kedua, pendapat ulama khalaf yang ketiga. Ini tidak bisa kita ikuti karena menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah itu mukhalafatu lil hawatifi, sifat wajibnya adalah harus berbeda dengan makhluk. Kalau kita katakan punya tangan misalnya, tentu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana ketiga pendapat ini kalau kita terapkan dalam satu ayat? Misalnya, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan aidin. Kita tahu ya tadi aidin itu makna zahirnya adalah tangan. Tapi kalau kita mau takwil bisa berarti kekuasaan. Ulama salaf yang berpendapat bahwa tadi pendapat pertama,
yang mengatakan tidak menerima dapat menerima takwil, berpendapat ulama salaf berpendapat aidin ini bisa ditakwil dengan kekuasaan. Namun yang dimaksud aidin di sini sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita berfirman bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang membangun lagi adalah Allah. Adapun makna aidin di sini sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita iman atas kekuasaan Allah. Adapun ulama khalaf ini langsung berpendapat lebih berani dengan mengatakan bahwa aidin di sini yang dimaksud bukan tangan, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa dengan ulama salaf? Ulama salaf tidak mau menafsiri ini. Pokoknya artinya terserah Allah. Ulama khalaf menafsirinya dengan artinya kekuasaan. Ini perbedaan antara salaf dan khalaf, dan dua pendapat ini bisa kita ikuti. Adapun pendapat yang ketiga ini menafsirinya adalah Allah mempunyai tangan seperti tangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Pendapat ini tidak bisa diikuti. Ini bisa kita terapkan pada ayat juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Pengasih itu istawa di atas arsy. Maksudnya istawa ini apa? Istawa itu kalau secara artinya adalah bisa dikatakan bersemayam, duduk, atau juga bisa berdiri juga di atas arsy secara bahasa. Tapi kalau kita mengikuti ulama salaf, maka kita menyerahkan makna istiwa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti ulama khalaf, maka istawa ini bisa ditakwil. Takwilnya apa? Allah berkuasa atas arsy. Adapun menurut ulama menurut musyabbihah, kaum musyabbihah ini menyatakan memang Allah berada di atas langit, Allah duduk di atas arsy. Ini tidak bisa kita ikuti karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita mengatakan Allah berada di atas arsy, ini kan berada itu kan pasti terpengaruh oleh tempat. Padahal Allah itu harus berbeda dengan makhluknya. Kita tidak bisa mengatakan kalau Allah memiliki tempat. Allah tidak terikat oleh tempat. Ini pendapat yang tidak bisa kita ikuti. Baik, selanjutnya syarat-syarat takwil. Bagaimana para ulama itu bisa memutuskan oh ini bisa ditakwil, ini syarat ini tidak. Yang pertama, takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa atau kebiasaan pemakaiannya atau kebiasaan sahibu syar'i, yaitu Allah dan Rasulnya. Takwil di luar ketentuan ini tidak sah, karena ini adalah bahasa Arab, ya juga bagaimana orang-orang Arab biasa menggunakan takwil dalam bahasa mereka. Ya, intinya ini yang bisa menyatakan takwil ini adalah para mujtahid ya. Adapun kita sebaiknya nggak usah terlalu jauh untuk menafsiri ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Kita cukup mengikuti pendapat para ulama yang tentu saja memiliki kemampuan yang tinggi sekali dan tidak atau belum mampu kita capai. Syarat yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa dimaksud adalah makna arti yang ditakwilkan. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya tidak diperkenankan ada takwil. Sedangkan yang ketiga adalah apabila takwil dasarkan kepada qiyas, maka hendaklah qiyas jali bukan qiyas khafi. Intinya takwil itu tidak bisa serampangan, harus menggunakan ketentuan bahasa yang benar, harus juga menggunakan argumentasi yang benar, juga menggunakan dalil yang kuat, tidak serampangan. Baik, demikian belajar kita tentang zahir dan mu'awwal. Kita ulang sedikit saja. Kalau zahir itu menggunakan makna yang kuat, kalau mu'awwal itu menggunakan makna yang lemah. Dan sebaiknya kita mengikuti pendapat ulama salaf dan khalaf dalam menentukan apakah ayat ini artinya takwil, ini ditakwil ataupun tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.